Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-14 bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 4 April 2023 Masehi. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, izinkan kami sebagai MC untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah saya, Herman, sebagai MC, Bapak Haji Muhammad Toha sebagai Imam Sholat Isya, dan Ustadz Nur Alam Al-Jurjani sebagai Imam Sholat Tarawih, Kultum, dan Witir. Adapun Saudara Maulana Tihar sebagai Bilal. Alhamdulillah, semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada esok malam, yaitu Bapak Anjar Ramdana sebagai MC, Bapak Ustadz Sugianta sebagai Imam Sholat Isya, dan Ustadz Haji Muhammad Toha sebagai Imam Sholat Tarawih, Kultum, dan Witir. Adapun Bapak Rahmat sebagai Bilal. Kepada bapak-bapak diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu sebesar Rp510.000. Jadi total hingga malam ini terkumpul Rp9.490.000. Lalu ada sedekah untuk berbuka puasa di musola dari warga RT 003, 04 dan RW 03. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penuh sini mah. Masih penuh. Ini malam ke-23 Pak, 28. Perasaan ini THR sudah pada turun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan, untuk ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang yang diakui oleh Rasulullah.
Sebab Rasulullah ada hadis laisa minna, bukan kelompok kami. Kalau sudah Rasulullah ngomong laisa minna, ini celaka. Berarti kita tidak diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya. Mau nempel sama siapa coba? Saudara-saudaraku semuanya, ketua DKM kita masih muda ya. Pak Ciwoto, juga para pengurus semuanya, para sesepuh, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadap musola ini, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi masjid yang makmur, amin. Karena sudah pantas jadi masjid. Tetap DKM-nya Pak Ciwoto nanti. Saudara-saudaraku semuanya, ini malam keberapa ini? Saya lupa ini sebenarnya. 12, 14. Habis keliling melulu saya jadi lupa. Paling nilai jam, oh tanggal sekian ini, besok di Jurang Mangu, besok lagi di ini, ngeliling aja. Ya maklum, maklum ini laki-laki panggilan. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Ini hadis sahih. Kata Rasulullah, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Jadi Rasulullah didatangi malaikat Jibril itu biasa. Bahkan kalau Ramadan ini Rasulullah sama malaikat Jibril itu tadarusan. Kok begitu? Iya, tadarusan. Saking pentingnya malam Ramadan, saking pentingnya bulan Ramadan, dalam rangka untuk ikraman Al-Quran, menghormati Al-Quran, Rasulullah sampai tadarusan sama malaikat Jibril. Cuma di sini jangan coba-coba, Ustaz, alhamdulillah tadi malam saya tadarusan sama siapa? Sama Jibril. Ya kalau Jibril tetangga kita ada, yaitu Gabriel katanya. Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dikasih wasiat, dikasih nasihat. Walaupun nasihatnya ini sebenarnya bukan hanya untuk Rasulullah, untuk kita sebagai umat Rasulullah. Ini namanya taklim. Kan dalam hadis yang lain juga Rasulullah, Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman. Ternyata itu malaikat Jibril tujuannya apa? Ngajari umatnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, engkau bakal mati. Ini bukan berarti anjuran untuk maksiat. Ini peringatan. Seakan-akan malaikat Jibril ngomong, wahai umat Muhammad, wahai umat Rasulullah, hiduplah semaumu. Mau jadi bajingan tengik, jadi koruptor, jadi perampok, jadi orang yang soleh, silakan. Tapi fa innaka mayyitun, engkau bakal mati. Woi, engkau bakal mati. Baju apa? Fa innaka mayyitun. Ini kata Jibril. Engkau bakal mati. Dan kalau kita pikir, ini kalau dipikir secara logika yang waras, dalil yang jelas, ini umur kita ini kan standar berapa? 60, 70. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku ini standarnya paling tinggi itu antara 60 sampai 70. Kalau Pak Haji Woto sekarang baru 41, nunggu 60 ya tinggal ngitung. Kalau 41, kalau sudah 59, apalagi kalau sudah 69, waduh, ini standar umum.
Kayak saya ini kan sudah 48 49. Kalau Allah ngasih umur 60, nggak lama lagi kok. Ketemu sama saya itu nggak lama lagi. Makanya kita jangan main-main dalam hidup ini. Silakan hidup semaumu, silakan kita hidup semau kita, tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau bakal mati. Kalau sudah mati, selesai urusan dunia, tinggal pertanggungjawaban. Pertanyaan di kubur berat. Ditanya itu tentang kehidupan kita di dunia. Haji Wato, dari mana itu mobilmu itu? Alphard, BRV, dari mana itu? Tanya nanti itu. Rumahmu di mana-mana ditanya dari mana itu? Dipakai untuk apa? Ditanya nanti. Di kubur tinggal pertanggungjawaban. Selesai urusan dunia, tapi ternyata ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Makanya kan fa innaka mayyitun, hati-hati kita bakal mati kok. Ramadan tahun kemarin ada orang yang masih ketemu sama kita, sekarang nggak ketemu lagi. Kenapa? Udah mati. Makanya kita ini harus ingat bahwa setiap waktu kita mendekati ajal. Ada sebuah ayat Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, siapapun dia, bakal mati, bakal merasakan yang namanya mati. Kayak apa itu? Merasakan semuanya. Binatang, iblis, malaikat, termasuk malaikat peniup trompet, termasuk malaikat Israel, tukang nyabut nyawa, semuanya bakal mati. Yang maha hidup cuma Allah. Nih, semuanya. Jangankan potongan kayak kita, malaikat maut aja mati kok. Malaikat Israfil saja mati, apalagi kayak kita. Ini kan calon-calon mati semua nih. Sama. Ya sama aja. Nggak tahu ini apakah nanti Ramadan tahun depan ketemu sama saya, ya wallahu alam, kita juga nggak tahu. Pengennya saya umur 70 tahun baru mati. Bangun masjid, bangun pesantren kan, anaknya pada gede-gede semuanya kan begitu. Tapi kan kita nggak tahu masalah mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini kata Allah, sesungguhnya balasan sepenuhnya amalan kita ini di akhirat, bukan di dunia. Kalau kita balasan amal kita, puasa kita, sholat raweh kita, ibadah yang lain dibalas di dunia, rugi kita. Kenapa? Nggak lama. Kita sholat dikasih di dunia, bingung juga kita. Bingung kita ngerawat harta kita, terus nggak lama. Maka balasan amal itu nanti pada hari kiamat. Surga yang abadi penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan yang tidak terputus, yang nanti potongan-potongan kayak begini ini nggak bakalan ada di surga. Kenapa? Cakep. Umur 33, tingginya 60 hasta, sekitar 29 meter. Jadi potongan kayak begini ini nggak ada di surga. Haji Moto, nggak bakalan ada kayak begitu mah. Ya, kenikmatan yang abadi. Makanya ayat itu, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nih, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga.
faqad faz, benar-benar sukses, benar-benar beruntung. Nih, jadi ciri orang yang sukses sesungguhnya itu adalah siapapun dia, dari manapun dia, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini, itu orang yang sukses. Sementara kita ini, termasuk saya pribadi, sering melihat kesuksesan itu dari kacamata dunia. Ternyata ujung ayat itu kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada dunia ini, tidak ada perhiasan dunia ini, ternyata semuanya itu adalah gurur, penuh dengan tipuan. Kaya-kaya jadi Ustaz Jambrong itu bahagia banget, istrinya udah 2, kaya-kaya. Orangnya selalu tersenyum, padahal ya gempor juga, sering diomelin istrinya. Ya Pak Jiwoto, kaya-kaya, hidup ini kaya-kaya kok. Saya ini kan sering didatangi orang, dari yang paling miskin yang sampai yang paling kaya, pejabat tingkat rendah sampai tingkat tinggi itu sering datang. Pusing juga ternyata. Masya Allah. Kenapa kok pusing? Nah itu tadi, melihat hidup ini kaya-kaya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh, tapi jangan tertipu. Kaya boleh, asal jangan lupa ibadah. Kayak Haji Woto ini kan kaya, tapi rajin ibadah toh, cakep. Kalau nggak rajin ibadah nanti kumpul sama koron nanti. Islam itu kan perlu juga harta, perjuangan butuh harta, tapi jangan terlena dengan harta, gurur, tipuan. Toh yang kita kumpulkan nanti sebentar lagi bukan menjadi milik kita, milik ahli waris toh. Maka jangan tertipu. Artinya apa tertipu itu? Kita punya harta lupa kepada Allah, kita mengejar harta lupa kepada Allah, nggak mau puasa Ramadan. Lihat tuh, banyak orang-orang yang buka warung nasi pagi hari. Kenapa? Lumayan katanya. Padahal secara logika Allah nggak menyuruh puasa kita terus mengurangi rezeki kita, itu nggak mungkin. Gara-gara puasa terkurangi rezeki itu nggak mungkin. Gara-gara sholat rezeki berkurang itu nggak mungkin. Inilah kenapa kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ternyata banyak orang yang tertipu dengan tipuan dunia. Saudara-saudaraku semuanya, bicara mati cuma ada 2, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan husnul khatimah. Tapi kalau dengar cerita ya, ada yang meninggal di sini itu kok gampang katanya menyebut la ilaha illallah. Makanya kita ini benar-benar harus istiqomah dalam beribadah. Husnul khatimah didapat karena istiqomah. Orang yang istiqomah baca Quran, insya Allah wafatnya dalam kondisi baca Al-Quran. Ada yang sudah khatam berapa kali nih? Pak Edi sudah berapa kali khatam? 10? Alhamdulillah udah manggut-manggut bener. Haji Woto udah berapa? 5 kali lebih ya. Ya, alhamdulillah di sini ternyata banyak yang sudah khatamul Quran. Tolong DKM nanti diumumkan siapa yang paling banyak khatamannya, dikasih door prize. Nanti ketua DKM-nya yang ngasih lah. Nggak apa-apa sekali-kali ngasih mobil. Kata Pak Haji Woto, mobil-mobilan sih mau. Iya, karena perlu juga ngasih ya kegembiraan. Karena di sini katanya sudah ada yang banyak khatamul Quran, alhamdulillah. Berarti di sini termasuk ahlul Quran. Dan kalau sudah ahlul Quran, insya Allah termasuk wali. Jaminannya itu menjadi waliullah. Kalau sudah wali, insya Allah wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ini jadwal saya terakhir Ramadan tahun ini. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Ya saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Yang namanya manusia itu kadang-kadang omong
nggak terasa ternyata nyinggung orang, ya kan? Tinggal aku nggak terasa ternyata menyakiti orang. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Ya jangan amin, Bu. Ya gitu. Nah ini soal nanti ketemu di Idul Fitri, kebetulan jadwal saya nanti, alhamdulillah. Dan saya pesan, benar-benar pesan ini, nanti di akhirat ketika jamaah di sini sudah masuk surga, ingatlah saya. Cari namanya Nur Alam itu di mana. Jangan-jangan masih di jahanam. Kalau masih di jahanam, tolong minta kepada Allah diangkat itu saya. Kenapa? Karena orang mukmin, orang yang beriman ketika masuk surga, yang pertama kali diingat adalah orang-orang yang dikenal. Orang-orang yang dikenal. Di mana sih itu? Di mana sih itu? Bukan yang dilihat bidadari, bukan. Bukan kemewahan surga, tapi siapa yang dikenal itu lagi di mana dia. Dan itu bisa memberi syafaat. Misalnya Pak Haji Woto masuk surga duluan, ada yang masuk neraka, itu bisa ditolong, langsung diangkat saat itu juga. Ya Allah, dia satu majlis sama saya, ya Allah. Ya Allah, dia itu guru saya, ya Allah. Ya Allah, itu satu jamaah dengan saya, ya Allah. Angkat dia dari api neraka. Apa kata Allah? Irfa man arafta. Angkat Haji Woto, orang yang kamu kenal. Itu hadisnya. Jadi kita itu bisa saling memberikan syafaat. Maka pentingnya kita kumpul di sini, kumpul bersama orang-orang yang soleh itu bisa saling memberi syafaat nanti. Kapan? Ketika dia masuk surga, yang diingat adalah jamaahnya, yang diingat adalah orang-orang terdekatnya. Dan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa Ramadan sampai selesai, dan mudah-mudahan selalu ibadah kita dicatat oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, dan kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.